Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Nas'aluka Allahumma ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tamish ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengkajian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Ikhtiyarat Az-Zaidaniyah. Dan buku ini berisi tentang perkara-perkara fikih yang diperselisihkan oleh para ulama-ulama kita rahimahumullah ta'ala, termasuk juga pilihan-pilihan wirid yang diperselisihkan oleh ulama-ulama kita rahimahumullah ta'ala. Kita sudah masuk pada babul masajid, tentang masjid-masjid. Ketika kita masuk masjid, itu ada dua adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Adab yang pertama, kita masuk masjid dengan mendahulukan kaki yang kanan. Adab yang kedua, kita masuk masjid dengan membaca doa. Nah, doanya ini apa? Ada macam-macam doa. Sehingga di sini judul nomor 21, Akhtaru Doa Al-Ismah. Saya memilih doa berisi tentang memperlindungkan diri minasyaitan, dari setan, inda dukhulil masjid, ketika masuk masjid. Doanya kayak apa? Nah, ini kita baca hadisnya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau apabila masuk ke dalam masjid mengucapkan a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang agung dan dengan wajah Allah yang mulia dan dengan kekuasaan Allah yang qadim. Qadim itu yang tidak ada awalnya. Berlindung dari apa? Dari setan yang terkutuk. Nah, ini doa masuk masjid yang saya pilih. Panjangan pilih doa yang mana terserah, karena kan macam-macam doanya ya. Tapi kenapa saya pilih doa yang ini? Ini karena ada fadilahnya yang sangat besar, yaitu kata Nabi, fa idza qala, kalau dia mengucapkan dzalika, doa tersebut, qala syaitan, setan mengatakan, hufidhu minni, orang ini dijaga dari saya sa'iral yaum, sepanjang hari ini. Nah, ini fadilahnya Pak. Setan itu kan tidak lepas dari manusia, selalu mengganggu manusia. Nah, supaya kita itu aman dari gangguan setan, bagaimana? Kalau masuk masjid, bacalah doa ini tadi. Cuma 4 kalimat, sehingga mudah untuk dihafalkan. Mari saya baca, panjenengan tirukan. A'udzu billahil azim. A'udzu billahil azim. Wa biwajhihil karim. Wa sultanihil qadim. Minasyaitonir rajim. Gampang tak? Kenapa dari? Gampang, okay? Nanti bisa di-share dalam grup kalau ada grupnya. Nanti bisa dibaca setiap kita masuk masjid. Doa-doa yang lain boleh, silakan. Yang penting dalilnya sahih, lakukan. Tapi kalau kita pilih yang ini, fadilahnya ini yang tidak akan kita temukan pada wirid yang lain. Dan di sini saya tampilkan wirid yang lain, Pak. Ada riwayat dari Fatimah Al-Kubra. Fatimah Al-Kubra itu putrinya Nabi Muhammad SAW. Kalau Fatimah Sughra itu cicitnya, bawahnya lagi. Nah, Fatimah Al-Kubra ini mengatakan,
adalah Rasulullah SAW jika masuk masjid, beliau pertama kali membaca selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Setelah itu membaca doa, Rabbighfirli dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan buka untukku pintu-pintu rahmatmu. Nah, ini juga boleh. Dan ini doa yang agung, karena pintu rahmat Allah kalau sudah dibuka, nah, udah nyaman hidup kita. Karena rahmat terus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar dari masjid sama salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membaca doa, Rabbighfirli dzunubi waftah li abwaab fadlik. Jadi kalau keluar yang diminta adalah fadlun, karunia. Tapi kalau masuk yang diminta adalah rahmat. Kenapa? Karena kalau kita masuk itu ibadah, orang ibadah pasti dapat rahmat. Tapi kalau kita keluar, nah keluar itu sudah selesai ibadah yang fardu, ibadah sholat. Kemudian kita keluar untuk cari nafkah lagi, gitu. Namanya manusia itu perlu hidup untuk mencari nafkah, mencari makan. Nah, makanya doa yang cocok adalah fadlika, saya minta pintu-pintu karunia. Selesai ibadah kepada Allah, kemudian ibadah lain yaitu mencari nafkah, dan kita minta supaya dibukakan pintunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi paling bagus ya semua doa ini kita baca ya, kadang-kadang doa yang pertama tadi, kadang-kadang doa yang kedua ini maupun yang lain-lainnya. Berikutnya nomor 22, akhtaru, saya memilih sunniyata, bahwasanya hukumnya sunnah tahiyatil masjid, salat tahiyatul masjid. Karena ada dua pendapat, Pak. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan wajib berarti kalau kita masuk masjid tidak sholat 2 rakaat berdosa karena wajib. Tapi kalau mengatakan sunnah berarti kita masuk masjid tidak sholat 2 rakaat tidak berdosa. Kenapa saya memilih pendapat yang mengatakan sunnah? Nih dalilnya dari Talhah bin Ubaidillah. Dia mengatakan telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dari penduduk Najd. Najd nama satu tempat. Dalam keadaan dia kepalanya amburadul, rambutnya amburadul. Terdengar dengungan suaranya, tetapi tidak dipaham apa yang dia ucapkan. Karena orangnya jauh, para sahabat tidak dengar. Sampai dia mendekat, ternyata dia itu bertanya tentang Islam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu adalah khamsu shalawatin, salat 5 waktu, fil yaumi wal lailati, dalam sehari semalam. Lalu dia bertanya, apakah atasku ada kewajiban yang lain? Apakah ada salat lain yang wajib? Maka beliau mengatakan, la, tidak ada, illa kecuali antatawwa, kalau ada itu sukarela, yaitu sholat sunnah. Nah ini menunjukkan bahwa sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Karena seandainya sholat tahiyatul masjid wajib, maka ketika Nabi sudah menjelaskan kewajiban sholat 5 waktu, kemudian ditanya ada lagi tidak, beliau akan mengatakan ada tahiyatul masjid. Nah, ternyata beliau mengatakan enggak ada. Berarti selain dari 5 ini salatnya sunnah. Dan ini pendapat mayoritas ulama, Pak. Dan pendapat mayoritas ulama ini disokong oleh dalil yang lain. Ketika Nabi melakukan Isra dan Mi'raj, apa kata Allah ketika Isra dan Mi'raj? Allah mengatakan kewajiban sholat 5 kali la yubaddal, tidak akan diubah. Nah kalau ternyata Nabi setelah Isra Mi'raj turun, kemudian oleh Allah ditambah sholat tahiyatul masjid wajib, berarti kan diubah. Padahal Allah sudah menjanjikan la yubaddal, tidak bakal diubah, berarti tidak bertambah, tidak berkurang. Berarti yang wajib cuma 5. Dan ini hadisnya sahih, muttafaqun alaih, sehingga
ini dalil yang sangat kuat bahwasanya tahiyatul masjid pertama adalah sholat yang sunnah. Terus yang mengatakan wajib siapa? Nah, di sini saya sebutkan. Adapun Qadhi Syaukani, beliau memilih pendapat bahwasanya wajib. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amara wa naha, beliau menyuruh dan melarang. Maksudnya menyuruh ini menyuruh orang yang masuk masjid supaya sholat tahiyatul masjid. Maksudnya melarang ini melarang orang yang masuk masjid untuk duduk sebelum tahiyatul masjid. Berarti antara perintah dengan larangan kalau digabungkan ini jadi kuat nih. Karena kuat akhirnya menjadi wajib. Itu cara pemikiran Imam Syaukani, mikirnya begitu Pak. Dan itu adalah pendapat mazhab Zahiri yang menyelisih pendapat jumhur. Jumhur adalah mayoritas. Pendapat mazhab Zahiri ini mazhab yang sudah punah. Sekarang ini tersisa 4 mazhab kan? Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Zahiri udah hilang. Pengikutnya tidak banyak. Pendirinya namanya Imam Dawud Ad-Dhahiri. Kemudian lama-lama semakin sedikit pengikutnya sampai sekarang kemudian sudah lenyap mazhab tersebut. Tapi masih ada saja orang-orang yang mengikuti sebagian dari pendapat mereka. Salah satunya adalah ini tadi, salat tahiyatul masjid. Tapi meskipun sunnah Pak, paling bagus kita itu kalau masuk masjid itu ya tahiyatul masjid. Kenapa? Karena masjid ini rumah Allah. Rumah Allah perlu kita hormati. Sama dengan kalau kita punya teman, kita bertamu ke rumah teman, kita pasti hormati rumahnya teman kita. Tidak mungkin kan kita datang ke rumah teman, kemudian sandal kita kotor langsung masuk, padahal sudah dipel. Tidak mungkin. Ini baru rumah teman. Bagaimana dengan rumah Allah? Nah, cara menghormati rumah Allah adalah dengan tahiyatul masjid. Tahiyat itu artinya menghormati, al-masjid artinya masjid. Menghormati masjid dengan cara sholat sunnah 2 rakaat. Sampai-sampai Nabi ketika ada seorang sahabat bernama Sulaik, dia ini pada hari Jumat datang langsung duduk pelek. Rasulullah sedang khutbah. Begitu melihat ada orang datang langsung duduk, beliau menegur, wahai Sulaik, berdirilah, sholatlah dulu 2 rakaat, tapi jangan lama-lama. Khutbah itu kan penting Pak. Sesuatu yang penting itu jangan diputus. Kalau diputus harus penyebabnya juga sesuatu yang penting. Maka di sini Rasulullah memutus khutbahnya gara-gara untuk menegur orang yang belum tahiyatul masjid. Berarti tahiyatul masjid penting. Kalau tidak penting, nggak mungkin beliau putus. Dan inilah salah satu sebabnya Imam Syaukani memilih pendapat tahiyatul masjid wajib. Salah satu pemikirannya gini Pak, khutbah Jumat ini wajib, ya kan? Kalau diputus oleh tahiyatul masjid, itu menunjukkan berarti tahiyatul masjidnya wajib. Karena sesuatu yang wajib tidak bisa diputus oleh sesuatu yang sunnah, gitu. Cara pemikirannya. Tapi tetap saja pendapat yang pertama tadi sangat kuat karena sesuai dengan dalil-dalil yang sangat akurat bahwasanya yang wajib hanyalah sholat 5 waktu. Dan kita mengetahui perselisihan pendapat seperti ini fungsinya supaya kita tidak mudah mengingkari perbuatan orang lain yang berbeda dengan kita. Kalau kita mengikuti pendapat mayoritas ulama dari Solo sampai sini, ini masih belum boleh jamak qashar, belum boleh. Sehingga kalau saya tadi kan habis sholat maghrib, kemudian jamak qashar dengan sholat isya, itu kalau menurut mayoritas ulama nggak bisa. Tapi jangan diingkari saya. Kenapa? Ada dalilnya. Bukan mencari golek sing paling enak, bukan. Carilah mana yang menurutmu dalilnya paling jelas kuat. Nah, di sini saya temukan dalil di dalam Sahih Muslim bahwa
3 farsakh saja Nabi itu sudah jamak qasar, sudah qasar. Jadi tidak harus seperti mayoritas ulama yang mengatakan 80 kilo. 24 itu sudah bisa jamak qasar menurut hadisnya Imam Muslim tadi. Nah, makanya ini masalah-masalah begini, ini fungsinya bagi kita adalah supaya kita lebih dewasa menanggapi perselisihan pendapat di antara para ulama-ulama kita dengan hati yang longgar, sehingga tidak mudah umat Islam ini sesama kaum muslimin tidak mudah untuk saling menyesatkan atau menyalahkan. Kalau sesat ya betul kita katakan sesat, Syiah sesat betul, Khawarij sesat betul, memang begitu. Tapi kalau hanya masalah khilafiyah, fikih, nah itu jangan mudah-mudah mengatakan sesat. Baik, berikutnya akhtaru, saya memilih lil mar'ati bagi wanita antusalliya untuk sholatnya itu fil baiti, di dalam rumah, tetapi tetap boleh di masjid. Nah ini saya tambah ya supaya nggak paham, supaya nggak salah paham. Walakin la ba'sa fil masjid, tapi ke masjid juga nggak apa-apa. Saya pilih di rumah untuk wanita, tapi di masjid silakan. Sehingga kalau istri saya setiap hari juga nggak pernah ke masjid, Pak. Karena dia tahu bahwa pendapat yang saya pilih adalah lebih bagus wanita salatnya di rumah. Tapi saatnya dia ke masjid juga nggak pernah saya larang. Bahkan kadang-kadang saya tanya, anti nggak pengen dengarkan khutbah Jumat? Kalau mau dengarkan khutbah Jumat silakan ke masjid, nggak apa-apa. Tapi kemudian dia menjawab, kalau khutbah Jumat sebenarnya bagus ya, tapi repotnya itu bawa anak kecil, karena anak dia masih kecil, masih suka lari-lari, nah, itu susah untuk dibawa ke masjid. Kalau ditinggal di rumah juga nggak ada pembantunya, nah, repot. Adapun dalilnya ini dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatul mar'ati, sholat wanita fi baitiha, di rumahnya, afdalu, lebih utama, min sholatiha, daripada sholatnya fi hujratiha, di dalam hujrah. Hujrah itu halaman rumah. Jadi rumah kan tertutup, Pak. Halaman rumah terbuka dikit. Lebih utama yang tertutup daripada yang terbuka sedikit. Wa sholatuha, dan sholatnya fi makhdaniha, di dalam gudangnya, afdalu, lebih utama, min sholatiha, daripada sholatnya fi baitiha, di dalam rumahnya. Jadi gambarnya gini, depan itu halaman rumah, kemudian masuk lagi itu ruang tamu misalnya atau kamar, kemudian masuk lagi ada gudang. Nah, semakin ke dalam semakin utama. Berarti semakin tertutup semakin utama. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan beliau mendiamkan hadis ini. Maksudnya apa? Beliau mendiamkan. Ini Pak, Abu Dawud itu punya satu kitab, namanya kitab Sunan Abu Dawud. Ini beliau mengatakan, ini hadis-hadisnya kalau saya diamkan, tidak saya komentari apapun, berarti hadisnya bisa dipakai. Termasuk hadis ini setelah beliau meriwayatkan, beliau diam, nggak komentar apa-apa, tidak mengomentari miring terhadap hadis ini. Berarti hadis ini bisa dipakai sebagai dalil menurut Imam Abu Dawud. Kalau hadisnya dhaif, pasti beliau kasih komentar. Setelah meriwayatkan hadis, beliau komentari, ini sanadnya putus sehingga hadisnya dhaif. Nah, pasti kasih komentar gitu. Ini nggak ada komentarnya. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, berarti sudah minimal ada 2 ulama yang menilai hadis ini sahih, bisa diterima. Tapi tetap saja beliau tidak pernah melarang wanita sholat ke masjid. Jadi ibu-ibu yang sudah biasa ke masjid, silahkan tetap ke masjid, nggak apa-apa. Tapi pilih sholat di rumah juga silahkan. Kecenderungan masing-masing lah. Saya cenderungnya di masjid. Kenapa? Karena di masjid bacaannya imamnya enak. Saya jadi khusyuk. Misalnya gitu. Silahkan. Saya suka di masjid karena imamnya itu bacanya dari juz 30, kemudian 29, 28, terus dibaca semua. Kalau saya di rumah paling-paling bacanya kulhu terus.
Nah, saya lebih suka di masjid, silakan, nggak apa-apa. Ya. Tapi tetap saja sabda Nabi tidak akan berubah. Sholat wanita di rumah lebih utama daripada sholatnya di masjid. Sholatnya di rumah lebih utama daripada sholatnya di halaman rumah. Pokoknya semakin terbuka semakin kalah utama. Demikian juga hadisnya Ummu Salamah, istri Nabi. Khairu sebaik-baik masajidin nisa, masjid bagi wanita adalah qa'ru bagian dalam buyutihin, rumah mereka. Nah, kalau yang ini memang sanadnya ada sedikit masalah. Ada rawi bernama Ibnu Lahiyah, ini seorang perawi yang dhaif. Kemudian di sini saya katakan, sebagian istri-istri sahabat itu sholatnya di masjid tapi waktu subuh saja, karena subuh itu gelap gulita, berbeda dengan duhur dan asar karena terang benderang, dan maghrib sebagian kondisi juga terang benderang, tapi kadang-kadang juga maghrib sudah sangat gelap. Ini contohnya hadisnya ya, kata Aisyah, para wanita-wanita mukminah menghadiri bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholatal fajr. Sholat fajr itu apa? Sholat subuh. Ya. Berarti untuk zuhurnya nggak ke masjid, asarnya nggak ke masjid, maghribnya ya mungkin kalau masih terang nggak ke masjid. Nah isyaknya kalau udah gelap gulita kan ke masjid, subuhnya gelap gulita ke masjid. Itu biasanya wanita-wanita zaman dulu ya, ke masjidnya adalah pada waktu gelap gulita. Ya. Ada sabda Nabi, ini pesan kepada para suami. Idzan, izinkan, kata Nabi, lin nisa'i, untuk para istri, ayyusallina, untuk salat, bil laili, di waktu malam, fil masjidi, di masjid. Perhatikan kata-kata bil laili, di waktu malam. Malam itu kapan mulainya, Pak? Maghrib ya. Nah, berarti maghrib, isya, subuh. Itu yang masuk pada kata-kata bilail, karena maksudnya itu gelap gulita. Sehingga gara-gara hadis ini para ulama ada dua pendapat lagi. Pendapat pertama mengatakan diizinkannya istri ke masjid itu hanya khusus malam hari. Kalau siang hari nggak diizinkan. Sebagian lagi ulama berpendapat nggak begitu. Tetapi disebutkan malam hari ini karena biasanya ya, biasanya mereka keluarnya pada malam hari. Makanya Nabi mengizinkan, silakan istri-istri minta izin ke masjid malam hari, kasih izin. Kata-kata idzan, izinkanlah, ini dengan kata lain jangan dilarang. Jadi suami dilarang oleh Nabi melarang istrinya ke masjid, gitu loh. Sampai ada seorang sahabat Nabi yang dia itu dalam hatinya sebenarnya pengen istrinya sholatnya di rumah, tapi karena oleh Nabi dipesan para suami jangan melarang istri ke masjid, dia akhirnya tidak melarang, Pak. Tapi dalam hatinya masih penginku jadi istriku sholatnya di rumah. Akhirnya suatu malam dia biarkan istrinya itu pergi ke masjid sendirian, tidak sama dia. Sementara dia menunggu di tengah jalan. Setelah istrinya lewat, mohon maaf, bokongnya itu ditaplek. Nah, begitu bokongnya ditaplek, istrinya tadi kan nggak tahu siapa yang naplek ini. Akhirnya dia marah-marah, dia kemudian pulang ke rumah. Nah, suaminya setelah salat jamaah, pura-pura nggak tahu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh, kok salat di rumah? Iya, mulai sekarang saya nggak mau ke masjid lagi. Kenapa? Orang laki-laki masa sekarang sudah rusak-rusak. Ada apa? Bokongku ditamplek. Nah, suaminya guyu dalam hati ini, mau aku. Patune kan istrinya tidak ke masjid. Nah ini sahabat yang cerdas, Pak. Dia tidak mau melanggar larangan Nabi, karena Nabi mengatakan jangan cegah istri ke masjid. Tapi dia pengen juga istrinya salatnya di rumah, karena itu yang paling afdol. Dia pakai cara tadi. Sahabat itu saya lupa namanya, Pak. Nah, nanti silakan dicari ya. Kisahnya sahih, tapi sahabatnya saya lupa. Ya, apakah Zubair ataukah yang lainnya?
Berikutnya 24. Akhtaru, saya memilih muksal haid, bolehnya wanita haid tinggal, wal junubi, dan orang junub boleh tinggal fil masjid, di dalam masjid, lihajatin, karena suatu hajat. Dan ini menyelisih pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama berpendapat ibu-ibu kalau haid nggak boleh berada di masjid. Misalnya ada pengajian di masjid, nah ibu-ibu bolehnya di luar sana, tempat parkiran. Kalau di tempat sholat itu nggak boleh. Itu pendapat mayoritas. Tapi saya memilih pendapat yang membolehkan. Nah, sekarang apa dalilnya? Jadi ini kadang-kadang saya sengaja, terus terang, kadang-kadang pendapat yang saya pilih ini pendapat yang menyelisihi mayoritas ulama. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting masih ada ulama lain yang berpendapat. Yang tidak boleh itu adalah kalau ulama sudah sepakat, tiba-tiba kita nyelisih, nah itu jelas sesat. Tapi ada dua pendapat, satunya mayoritas, satunya minoritas. Kemudian kita lihat dalilnya yang minoritas ini kok kuat, nah, kita pilih yang minoritas nggak apa-apa. Ini contohnya ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku adalah seorang pemuda yang masih jomblo di masa Nabi SAW, dan aku biasanya tidur malamnya di dalam masjid. Nah, para ulama yang membolehkan orang junub tinggal di masjid mengatakan namanya pemuda jomblo itu ya sok kadang-kadang itu mimpi basah, Pak. Dan dia tidurnya di mana? Di masjid. Berarti boleh orang junub tidur di masjid. Seandainya tidak boleh, maka dia akan dilarang tidur di masjid karena nanti bisa mengalami junub di masjid. Nah, namanya laki-laki kan biasa kan, setiap bulan atau berapa hari lah ya pasti junub lagi yang jomblo ya. Kalau yang sudah punya istri ya mungkin sudah tersalurkan. Yang jomblo itu udah rutinitas kayak begitu, setiap bulan atau setiap berapa hari pasti akan mengalami junub begitu. Nah sekarang kalau junub boleh di masjid, berarti wanita haid juga boleh di masjid karena sama hukumnya. Samanya apa, Pak? Samanya adalah al-hadatsul akbar, sama-sama hadas besar. Hadas besar itu yang bisa dibersihkan dengan cara mandi, maka berarti hukumnya sama. Dalil yang kedua, Aisyah berkata, telah datang seorang budak perempuan kepada Nabi SAW. Dia masuk Islam, kemudian dia memiliki khibaun, kemah di dalam masjid. Bayangkan, Pak, budak perempuan tinggalnya di masjid. Pernahkah dia haid? Pasti setiap bulan itu mengalami haid. Tapi dia punya kemah di masjid dibiarkan oleh Nabi. Memang dia nggak punya rumah, Pak. Jadi ini ada kampung kafir. Dia mereka dolim kepada budaknya ini karena dia didolimi nggak kuat, akhirnya dia pergi. Udah, daripada saya kalian dolimi terus, saya pergi saja. Nah, akhirnya dia pergi, kemudian masuk kota Madinah, masuk Islam di kota Madinah. Nggak punya keluarga, nggak punya rumah. Maka dia minta izin kepada Nabi, saya buat kemah di masjid, saya tidur di masjid. Oleh Nabi dibiarkan, silakan. Nabi tidak mengatakan nggak boleh karena kamu wanita pasti mengalami haid, ya begitu. Berarti boleh wanita haid tinggal di masjid kalau memang ada hajatnya atau keperluan. Adapun yang melarang, ini hadisnya dhaif. La uhillul masjid, saya tidak menghalalkan masjid lihaidin wala junubin, untuk orang haid maupun orang junub. Ini sanadnya dhaif. Meskipun ada yang mensahihkan, tetapi yang mensahihkan ini Ibnu Khuzaimah ini terkenal mutasahil. Mutasahil itu mudah mensahihkan hadis yang dhaif. Padahal di sini ada rawi bernama Jasrah. Jasrah ini seorang perawi yang majhul sehingga hadisnya dhaif. Karena itu kalau ibu-ibu sedang haid dan pengen menghadiri pengajian di masjid karena pengajiannya penting, silakan kalau mau hadir.
Menurut sebagian ulama boleh, menurut mayoritas tidak boleh. Tapi dalil yang melarang tidak sahih. Ini yang dapat kita sampaikan karena perlu ada waktu untuk soal jawab. Kita jumkan sampai di sini. Monggo kalau ada yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan dari sama Ustaz, yang pertama adalah apakah ada amalan khusus di bulan Rajab dan bulan Syaban yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah? Yang kedua adalah bagaimana hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat kepada agama yang lain, bagi Nasrani atau Hindu dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bulan Rajab, para ulama mengatakan la yasihhu fi fadli Rajab hadithun. Tidak ada satupun hadis sahih tentang fadilah bulan Rajab secara khusus. Sehingga semua hadis yang mengatakan siapa yang mengamalkan ini di bulan Rajab akan dapat ini, akan dapat semuanya dhaif. Gampang sekali cara apa mengetahuinya karena sudah dijelaskan oleh para ulama semuanya dhaif. Contoh Pak. Contoh. Inna fil jannah, sesungguhnya di dalam surga ada sungai namanya Sungai Rajab. Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Siapa yang puasa sehari bulan Rajab, Allah kasih dari susu Sungai Rajab. Ini hadisnya palsu. Banyak lagi hadisnya. Kalau bulan Syaban, hadisnya sahih. Ini hadisnya. Taghfulu. Syaban, bulan Syaban itu antara Rajab dengan Ramadan. Orang-orang lalai dari bulan Syaban. Artinya kalau Rajab banyak yang puasa, kalau Ramadan pasti banyak yang puasa. Nah, tengah-tengahnya ini nggak banyak yang puasa, banyak yang lalai. Padahal diangkatlah amalan hamba pada bulan ini. Maka saya senang ketika amalku diangkat dalam kondisi aku sedang puasa, kata Nabi. Hadis riwayat Baihaqi, derajatnya hasan. Maka kalau yang Rajab tidak ada satupun yang sahih. Kalau yang Syaban silahkan puasa Syaban. Amalan kita dinaikkan kepada Allah, dilaporkan oleh malaikat kepada Allah setiap bulan Syaban. Adapun selamat Natal, kalau kita tahu apa arti dari Natal, kita tidak akan berani mengucapkan karena kalimat itu mengandung makna kita mengakui adanya kelahiran Tuhan. Tuhan melahirkan atau Tuhan dilahirkan. Ini kan syirik, Pak. Padahal kita sudah setiap hari membaca di dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Nah, ketika kita membaca lam yalid wa lam yulad, kemudian kita mengatakan selamat Natal, itu sama dengan kita tidak mengakui lam yalid wa lam yulad. Tapi mengakui yang sebaliknya. Itu kalau kita paham apa arti Natal. Karena kata Natal itu kan bukan dari bahasa Indonesia sebenarnya. Coba nanti dipelajari. Panjenengan tanya Aki atau Gemini, pasti tahu dia. Apa arti asal Natal, dari bahasa mana. Nah, maka itu jangan diucapkan oleh seorang Muslim. Bahkan Buya Hamka berfatwa waktu itu mengucapkan selamat Natal haram bagi seorang Muslim. Dan gara-gara Buya Hamka mengatakan begitu, beliau dikeluarkan dari MUI. Ya, itu yang saya tahu sejarah beliau seperti itu. Atau beliau mengundurkan diri ya, karena disuruh untuk mengatakan boleh, padahal keyakinan beliau tidak boleh. Nah, disuruh mengatakan boleh, kalau dia tahu haram, gimana mengatakan boleh? Nggak bisa. Hanya pilih mundur saja lah, saya mundur, nggak jadi kepala MUI, nggak apa-apa. Yang penting keyakinan saya aman, tetap mengikuti keyakinan dia tetap. Demikian. Monggo silakan kalau ada yang lain saya. Namanya Mas ada tiga. Yang pertama
Kalau waktu sholat terakhir mengambil itu lebih utama memandangkan akan di awal. Sedangkan sholat sunat apa boleh diundur adanya alasan menunggu kesehatan para jamaah. Misalnya kalau sekarang dulu untuk sekitar 12, tapi saya di masjid lain untuk alasan agar jamaahnya banyak, menunggu maka adanya jam 12 kurang seperempat. Yang kedua, waktu sedang berdoa sholat Jumat, tiba-tiba salah satu jamaah misalnya sakit ayam atau infeksi. Karena tindakan COVID membiarkan mengambilkan COVID-nya, dokternya atau berhenti untuk semacam dijelaskan. Yang ketiga, kalau ada undangan pernikahan resepsi di dalam masjid, dalam aliran sekarang di masjid di dalam masjid ada resepsi, tamunya dipersilakan lesen atau tanpa kursi di masjid. Yang ditanyakan, bagaimana kalau tamunya itu non muslim, maka juga boleh masuk. Terima kasih sekali. Ya. Yang pertama, mengakhirkan azan Jumat karena untuk maslahat para jemaah. Insya Allah nggak apa-apa, karena mengakhirkannya tidak banyak, yaitu dari setengah 12 sampai jam 12 kurang seperempat gitu. Karena kalau langsung kita azani sementara khutbahnya 10 menit seperti saya, nanti khutbah selesai baru orang datang. Maka termasuk masjid yang tadi saya khutbah itu sudah ngasih tahu saya, Ustaz, tolong naiknya mimbar itu jam 12 kurang seperempat. Jadi bukan setengah 12. Saya tanya, kenapa Pak? Kan setengah 12 itu kan sudah mancing. Nah itu alasannya karena masjid ini di sekitar orang-orang perkantoran aja. Mereka setengah 12 itu baru keluar dari kantor. Sehingga kalau antum sudah naik mimbar jam itu, mereka baru keluar. Antum selesai dari khutbah, mereka baru masuk masjid, belum wudu, telat kabeh. Akhirnya ya sudahlah, saya ngalah. Maka 12 kurang seperempat saya baru mulai khutbah. Insya Allah nggak apa-apa karena tadinya tidak mengeluarkan sholat dari waktunya. Kalau sampai mengeluarkan sholat dari waktunya, nah itu yang bermasalah. Kemudian yang kedua, bolehkah khatib ini menyelesaikan menghentikan khutbahnya dengan sebab ada epilepsi? Kalau saya berpendapat paling bagusnya yang epilepsi ini diselesaikan oleh sebagian orang, jadi tidak usah menghentikan khutbah. Jadi yang bertugas menyelesaikan orang ini silahkan bertugas, sementara yang lain kan nggak perlu semua orang lagi. Perlu berapa tuh biasa gitu? Perlu berapa orang? 3 orang, 2 orang sudah cukup. Nah, kalau udah cukup ya sudah. Jadi istilahnya gini, ad-darurah tuqaddar biqadariha. Ini bukan dalil tapi ini kaidah para ulama. Ad-darurah, kondisi darurat, tuqaddar, diberikan kadar biqadariha, sesuai kadar kebutuhannya. Ini sedang khutbah, ada yang epilepsi, kalau nggak ditolong mungkin dia perlu pertolongan. Nah maka ini berarti kondisi darurat. Tapi karena tidak semuanya perlu nimbrung, ya sudah, berarti dia ngomong saja, ini tolong 3 orang diselesaikan. Kalau sudah ada yang menyelesaikan, nah saya lanjutkan khutbah lagi. Jadi berhenti sejenak untuk ngasih pengarahan saja. Udah diarahkan, selesai, tidak ada masalah. Apakah ada dalilnya ini? Ada. Rasulullah pernah naik mimbar, tiba-tiba melihat cucunya itu tersandung jatuh. Karena tersandung maka beliau turun dari mimbar, ngambil cucunya, diambil, digendong. Nah, kemudian Nabi mengatakan, benar kata Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi harta dan anak kalian adalah ujian. Nah, sehingga kata Nabi, betul, saya pun teruji dengan anak saya. Melihat cucu saya itu nggak sabar kecuali saya harus ngambil dia dari
tempatnya. Adapun orang kafir masuk masjid nggak boleh, Pak. Di dalam Al-Quran sangat jelas, innamal musyrikuna najas, tiada lain orang musyrik najis. Fala yaqrabul masjidal haram, jangan mendekati Masjidil Haram, maksudnya jangan masuk. Jadi solusinya gimana? Untuk yang non muslim dikasih tempat di luar. Jadi kita masih menghormati mereka, tidak diusir, tapi ditaruh di tempat luar. Mohon maaf, ada peraturan non muslim tidak bisa masuk ke dalam. Jadi kita kasih tempat di luar. Kira-kira kalau begitu marah enggak? Kalau ngomongnya sopan kan nggak apa-apa tuh. Tergantung ngomongnya saya kira ya. Apalagi di situ makanannya lebih lezat, lebih seneng. Oh ini kono enak. Nah, jadi insya Allah nggak apa-apa. Karena memang ada peraturan begitu. Ini meskipun tertulisnya Masjidil Haram, tapi berlakunya untuk semua masjid. Karena sama sebabnya orang musyrik najis. Sementara masjid itu tempat yang disucikan dalam Islam. Maka yang najis tidak pantas masuk ke dalam. Ini najisnya bukan najis badannya, bukan. Najis hatinya. Hatinya isinya syirik. Karena hatinya isinya syirik, nggak boleh. Tapi saya jujur, ini pun juga ada pengecualian. Pengecualian. Jika orang kafir tadi masuk masjid diharapkan dia Islam, boleh. Nah, jadi tamu tadi diharapkan Islam tidak. Kalau diharapkan Islam, silahkan, monggo silahkan masuk. Saya berharap panjenengan masuk Islam, karena tampaknya panjenengan sudah sering bertanya tentang Islam, pengen tertarik. Enggak apa-apa kalau memang diharapkan masuk Islam. Udah cukup ya? Monggo. Silakan. 2 menit. Hadis tentang kedatangan Imam Mahdi dari zaman maupun hadis tentang Isa alaihissalam dan datang di akhir zaman. Hadis tentang Imam Mahdi itu hadis mutawatir. Hadis tentang Nabi Isa alaihissalam itu juga sahih. Saya kasih satu contoh saja. Al-Mahdiyu minna, Imam Mahdi itu dari kalangan kami Ahlul Bait. Yusbihullahu fi lailatin, Allah akan memperbaiki beliau sehingga berhak menjadi Imam Mahdi dalam satu malam saja. Semalam sudah langsung jadi orang cong, akhirnya pantas untuk jadi Imam Mahdi. Hadisnya sahih, riwayat Ibnu Majah. Adapun Nabi Isa bahkan ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan Nabi Isa, wa innahu la ilmul lis-sa'ah. Sesungguhnya Nabi Isa turunnya ke bumi itu tanda mendekati kiamat. Jadi justru turunnya Nabi Isa itu malah disebutkan Quran. Tapi kalau Imam Mahdi tidak disebutkan oleh Al-Quran. Jelas sekali. Mudah-mudahan semua kita bisa berkumpul dengan Imam Mahdi dan Nabi Isa di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.